Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya hari ini? Apa kabar Tak Cece? Kabar baik Aco. Saya Aco. Dan saya Cece. Kembali bersama kami di program kesayangan kita bersama Lingkar Kreatif. Cece, ada anak SMA tuh di Makassar, jagonya kau weh. Hehehehe, apa itu jagonya Cok sampai terkagum-kagum sekali maki kayaknya. Siapa ndak kagum, dia Tommy jago melukis, pintar juga menulis, fasih lagi bahasa asing. Deh cocok Ki, pantas Ki kagum sama dia. Di mana Ki ketemu? Hehehe. Penasaran kita, saya ketemu di sebuah festival di Makassar. Nah, untuk selanjutnya, simak Miki berikut ini. Pemirsa, menjadi pelukis, ilustrator ataupun kartunis umumnya bukanlah cita-cita yang didambakan anak-anak muda kekinian. Anak-anak sejak belia rata ingin menjadi dokter, insinyur, pilot ataupun guru. Tak banyak yang berminat menjadi seorang pelukis, ilustrator ataupun kartunis. Asalnya profesi tersebut membutuhkan skill atau keahlian tertentu. Tak cukup itu, ketiga profesi ini juga memerlukan jiwa seni karena berkaitan erat dengan olahan bentuk dan olahan warna maupun gradasi di baliknya, agar hasil karyanya enak dipandang mata. Masyarakat masih minim memahami bahwa lukisan, karikatur ataupun kartun mengungkap esensi pesan yang disampaikan dengan gambar yang sederhana, namun memiliki kemampuan besar untuk menarik perhatian dan mempengaruhi sikap serta tingkah laku seseorang. Di kota Makassar, seorang pelajar sekolah menengah atas kelas 3 memiliki keinginan menjadi seorang ilustrator, pelukis sekaligus kartunis. Pelajar ini bernama Keila Raya Reski Yuniar. Ia tak hanya jago menggambar, namun Keila ternyata memiliki keahlian lebih, yakni jago menulis sekaligus mahir berbahasa asing yakni bahasa Inggris. Sejauh ini keahlian menggambar dan menulisnya dijalani Keila hanya sebatas menyalurkan hobi. Bukan berarti ia tak serius dengan keahlian dan keterampilannya tersebut. Ketika Lingkar Kreatif menjumpainya tanpa sengaja di pojokan pintu masuk kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Keila tengah mengolah keahliannya melukis seorang perempuan mengenakan baju bodoh yang sedang menari dan memegang kipas secara digital. Lukisan yang terdapat di layar laptop dihasilkan dari tangan terampil milik Keila yang membentuk dan mewarnainya menggunakan rawin jet atau pen tape. Saat itu, Keila merupakan salah satu peserta Festival Aksara Lontara yang digelar di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sulsel bersama komunitas pemerhati budaya dan aksara Lontara. Keila bukan perempuan muda biasa. Ia juga memiliki kelebihan lainnya yang mampu mendeskripsikan imajinasinya tak hanya melalui gambar, namun juga penggalang-penggalang kalimat hingga menjadi sebuah cerita. Tak heran kemampuan ini Keila juga asah agar uraian kalimat dalam cerita yang ditulisnya juga berkembang dengan berbagai kegiatan dan pelatihan penulisan. Kemampuan Keila sudah ditunjukkan sejak masih usia 3 tahun. Seiring waktu, kemampuan tersebut berkembang dan menorehkan berbagai prestasi. Jadi mulai berkembang pesatnya itu pada saat SMP. Jadi SMP 6 ada gurunya, kemudian yang menemukan bakatnya itu dan diikutkan sebagai anggota di majalah SMP 6 itu. Ya, jadi dia sebagai komikus. Jadi untuk terbitan majalah itu dia yang buat komiknya. Kan selain menggambar dia menulis juga. Jadi pertama waktu kelas 2 SMP juga dia juara internasional bahasa Inggris. Iya, menulis cerita pendek. Outstanding author. Iya.
Jadi selain itu dia kembangkan dua-duanya. Kemudian dia dari menggambar dia kemudian juga menulis. Kayla meraih predikat Outstanding Story About Other di International Short Story Contest untuk siswa sekolah anak di tahun 2018. Sebuah ajang bergengsi internasional dalam menulis cerita berbahasa Inggris. Ia juga juara 1 lomba karikatur tingkat provinsi, juara 3 doodle art kompetisi, juara 2 lomba kaligrafi, dan berbagai lomba menggambar lainnya. Ketertarikannya pada dunia visual dan cerita membawa salah satu karya komik Kayla berjudul Penyihir atau Switch terpilih sebagai salah satu cerita dari 50-an cerita pendek yang diseleksi dari 200-an cerita serupa seluruh Indonesia dalam bentuk sebuah cerita anak. Iya. Jadi ini komik ini berdasarkan hasil seleksi dari beberapa penulis seluruh Indonesia. Iya, komik anak-anak. Iya. Jadi ini salah satunya dia dari Sulawesi Selatan. Iya. Ini ya jadi Penyihir. iya. Ini yang dia Gambarnya. iya. Ini kapan mulai ini yang ada? Ini SMP juga. SMP ya? Iya. SMP. Ya, Dan jadi apa kalau buku terbarunya yang sekarang? yang sekarang itu yang dia jadi penulis terbaik yang dia ada diselenggarakan Balai Bahasa. Terus mulai jadi buku itu pas baru SMP yang itu komik. Ya. Komik itu ya? Ternyata lolos. Itu berapa peserta waktu itu? Waktu itu ada 200-an. Peserta ya? Ya, cuma yang dipilih berapa itu? Ya kayak dibagi empatnya lah. Oh, bagi 4 Ya. Bagi 4. Yang 200 berarti 50-an lah. Ya, sekitar itu. sekitar 50-an. Salah itu cerita soal apa di buku ini? Kan temanya itu tentang menerima berkah Allah secara bersyukur. Ya, temanya bersyukur. Jadi saya membuat karakter saya itu jadi mirip anak kembar, jadi bisa tukar posisi. Jadi satu si kaya, satu si miskin. Supaya mereka saling tahu gimana caranya bersyukur. Ya. Oh, ada pesan moral di situ ya? Ya. Karya komik Kayla tak hanya dalam bentuk sejumlah buku. Bisa juga komiknya ditemukan di website milik Webtoon. Bahkan tulisan opininya tentang dampak COVID-19 terhadap pengaruhnya pada dunia pendidikan pernah dimuat di salah satu media ternama di Kota Makassar. Kayla menjadi salah satu generasi yang bisa menjadi kebanggaan Sulawesi Selatan kelak. Apalagi baru-baru ini, ia terpilih sebagai penulis muda terbaik versi Balai Bahasa Kota Makassar dalam penyusunan buku non-teks pelajaran, di mana tulisan tersebut menggunakan 2 bahasa. Selain bahasa Indonesia, Kayla juga menggunakan bahasa daerah yakni bahasa Tanah Toraja.